Role trading yang digunakan sama swing trade itu mencari area yang memiliki probabilitas tinggi yang bisa menggerakkan harga cukup jauh gitu ya. Tidak peduli harga akan bergulir atau harga akan bermain-main di dalam area sini sampai di sini habis itu naik lagi, dia nggak peduli. Dia hanya akan peduli, dia akan menunggu sampai dengan TP3-nya gitu ya. Teman-teman masih bingung mau menggunakan gaya trading seperti apa? Menjadi scalper atau menjadi swing trade? Teman-teman perlu nonton video ini sampai dengan tuntas agar teman-teman bisa memilih dan memutuskan menjadi scalper atau menjadi swing trade. Halo teman-teman, perkenalkan saya Teguh Hamzah Pansuri dan saya adalah seorang forex trader sekaligus mentor di komunitas forex NFC. Selamat datang di channel NFC Forex TV, tempatnya trader Nusantara teredukasi. Teman-teman, ternyata banyak ya di luaran sana itu teman-teman trader ini masih bingung memilih gaya trading seperti apa yang cocok buat saya, gitu kan? Menjadi scalper kah atau menjadi swing trade kah, gitu ya. Sebenarnya nggak perlu bingung-bingung teman-teman ya, teman-teman tinggal dilihat aja ke dalam diri teman-teman, ke dalam keadaan diri teman-teman. Saya ini cocok nggak menjadi scalper kalau misalnya saya adalah seorang pekerja yang mungkin bisa jadi berangkatnya jam 7, pulangnya jam 8 malam. Nggak cukup waktu untuk trading ya teman-teman ya. Nah, kemudian kalau memang misalnya teman-teman tempat kerjanya deket atau teman-teman punya banyak waktu luang di siang harinya, malam harinya, nah teman-teman bisa tuh masuk ke ranah scalper gitu. Karena kan kalau scalper ini perlu melihat chartnya itu lebih banyak daripada teman-teman swing trade tadi ya. Nantilah kita bahas ya lebih lanjutnya. Teman-teman nggak perlu khawatir ya sebelumnya. Teman-teman itu nggak perlu khawatir antara swing trade menjadi swing trade atau menjadi scalper trading ya. Kenapa? Karena sebenarnya kedua gaya trading ini itu bisa dilakukan secara bersamaan kok. Ya, yang penting teman-teman punya kesiapan terhadap role ini masing-masing gitu ya. Role swing trade-nya teman-teman udah siap dan role scalper-nya juga teman-teman siap. Dan ini bisa dilakukan secara bersamaan ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ini bisa dilakukan secara bersamaan dengan catatan teman-teman fokus terlebih dahulu sama satu persatu gaya tradingnya gitu ya. Contoh, misalnya teman-teman fokus sama scalper-nya ya. Coba teman-teman dalamin, teman-teman menjadi ahli di bidangnya, menjadi ahli di scalper ini gitu ya. Teman-teman praktis lagi, latihan lagi, kemudian dipraktekin lagi, alami prosesnya, terus saja teman-teman menjadi ahli dalam scalpernya, maka teman-teman bisa nih pindah ke swing trade-nya gitu ya. Kemudian teman-teman pelajari lagi swing trade-nya sampai teman-teman benar-benar paham gitu ya. Praktis lagi, latihan lagi, alami prosesnya lagi gitu kan. Entry beneran juga gitu ya teman-teman, lakukan. Nah, ini teman-teman akan punya dua gaya trading yang bisa berjalan bersamaan gitu ya. Nggak ada istimewanya sebenarnya teman-teman antara scalper dan swing trade. Semuanya, keduanya ini memiliki tujuan yang sama, yaitu profit dengan gayanya masing-masing. Kan itu ya, yang kita maunya kan itu. Teman-teman bisa trading secara scalper dan profit ya. Contoh lah misalnya, banyak teman-teman dari family NFC yang sudah lolos dari Profirm dan FTMO-nya gitu ya, menggunakan scalper gitu ya, dari kelas bootcamp scalpernya mereka belajar di sana. Dan kemudian ada banyak juga, ini baru-baru ini aja beberapa hari yang lalu ya, teman-teman kita itu ada yang lolos di salah satu Profirm ternama juga gitu ya, dan dia lolos menggunakan gaya trading STM. Yang mana STM ini adalah Survival Mastery, ini adalah gaya trading yang secara swing trade gitu kan. Jadi bisa kok mengantarkan swing trade dan scalper ini bisa mengantarkan teman-teman mendapatkan profit yang maksimal gitu ya. Hanya saja mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh gitu ya. Mereka mempelajari kedua gaya trading ini dan mereka menjadi ahli di bidangnya masing-masing ini. Biar teman-teman semakin yakin, biar teman-teman semakin mantap ya untuk memilih menjadi scalper dan menjadi swing trade ini ya. Di sini ada sudut pandang saya terhadap scalper dan swing trade ya. Seperti yang sering saya sampaikan ke teman-teman bahwa scalper dan swing trade ini memiliki role yang berbeda banget gitu ya. Bedanya itu antara bumi dan langit gitu ya. Jadi nggak bisa disamain gitu ya. Bisa jadi teman-teman scalper untungnya atau profitnya adalah misalnya berapa 1% atau 2% sehari. Ya scalper bisa jadi 3% atau menjadi lebih kecilnya daripada scalper gitu. Tadinya scalper bisa untung dalam satu harinya 10%, yang swing trade-nya bisa jadi 5% gitu ya. Jadi punya keunggulan masing-masing tapi tidak yang istimewa yang gimana-gimana gitu teman-teman ya. Sama istimewanya di sini mungkin bisa jadi profit yang lebih besar tapi kemakan waktu yang banyak juga gitu. Sedangkan teman-teman yang trading di swing trade punya profit yang kecil tapi waktu untuk keluarga, untuk teman-teman, untuk diri sendiri gitu kan lebih
lebih banyak gitu ya. Nah, apa aja sudut pandang saya terhadap scalper dan swing ini? Yang pertama itu ada di rule trading yang digunakan. Rule trading yang digunakan sama swing trade itu mencari area yang memiliki probabilitas tinggi yang bisa menggerakkan harga cukup jauh gitu ya, mengambil TP jauhnya gitu. Nah, biasanya ini identik dengan ngambil area secara trending ya. Tren ya, jadi ngambil trennya gitu. Jadi ngambil TP3 atau TP5. Nah, itu yang dilakukan swing trade gitu ya. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini ada drop base drop di sini di GBP USD ya. Kita lihat aja. Ini jadi 44 ya. Nah, ini stop loss-nya di sini TP1, TP2 dan TP3. Dia akan membiarkan harga bergerak menuju sampai dengan TP3-nya. Tidak peduli harga akan bergulir atau harga akan bermain-main di dalam area sini, sampai di sini habis itu naik lagi, dia nggak peduli. Dia hanya akan peduli, dia akan menunggu sampai dengan TP3-nya gitu ya. Dia nggak akan peduli harga seperti ini, bergerak, habis itu turun, naik, ya, turun lagi. Nah, sampai dengan TP3-nya di sini selesai. Ya, dia hanya akan peduli bahwa harganya sampai kemari. Terserah dia kalau misalnya bergerak di sini aja terus sampai berapa lama gitu nggak akan peduli gitu ya. Makanya dari sini, dari harga pertama masuk tanggal 19 Juni jam 1 siang, ATP-nya adalah tanggal 21 Juni hari Jumat jam 4 ya. Jam 4 pagi baru TP gitu ya. Nah, itu selama 2 hari tersebut ya udah mereka ya swing trade ini ya biarin aja, dia nggak ada posisi, nggak akan entry di sini-sini tuh nggak akan entry gitu ya. Berbeda kalau misalnya menggunakan scalper, mungkin bisa jadi dia entry-nya dari tanggal, misalnya dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 22, itu mungkin bisa jadi udah 50 transaksi, 20 transaksi yang lebih mungkin ya, dalam satu harinya itu. Karena apa? Karena scalper trade akan mengambil probabilitas yang nggak jauh-jauh banget. Yang penting dia bisa profit gitu kan, ngambil pip-nya cukup untuk profit gitu, dia akan terambil gitu ya. Maka ngambil trading plan-nya gitu ya. Nggak perlu menganalisa bahwa harga ini akan membawa profit yang lebih jauh itu. Enggak. Jadi ambil profit yang pendek-pendek. Maka bisa masuk secara scalper yaitu berkali-kali dalam sebuah area gitu ya. Sudut pandang saya terhadap scalper dan swing trade itu dilihat dari cara masuk dan cara keluarnya. Ya, itu sangat berbeda teman-teman ya, sangat berbeda. Kalau misalnya cara masuknya si scalper ya, cara masuknya scalper bisa jadi dengan cara keluarnya ini memiliki jarak yang pendek. Harga masuk ke area scalper gitu ya, ke area scalper dan kemudian floating profit, ambil 10 pip atau 15 pip ini sudah di-cut. Secara konsisten seperti itu. 5 pip atau bisa jadi 5 pip atau bisa jadi 10 pip gitu ya. Ambil 10 pip close, 10 pip close. Kalau misalnya sudah keluar dari areanya, maka dia akan cut loss. Terus saja dilakukan secara konsisten. Jadi yang dilakukan sama scalper adalah ngambil area-area yang memiliki probabilitas yang bisa memantulkan harga dengan cepat gitu ya. Nah, selanjutnya kalau swing trade itu punya area, batasan area. Makanya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, yang nomor 1 tadi ya punya rule yang berbeda tadi, harga mungkin bisa masuk dan berlama-lamaan di dalam areanya gitu kan. Dia nggak peduli mau berapa lama di dalam areanya, yang penting harga itu jatuh ke tempat TP jauhnya gitu ya. Itu yang swing trade lakukan. Maka sangat berbeda cara entry dan cara keluar antara scalper dan swing trade. Nah, selanjutnya perbedaan yang mencolok ya yang saya lihat itu adalah perbedaan dalam perhitungan RR, risk reward, dan money management-nya gitu ya. Nah, kalau scalper, kemungkinan besar money management mereka adalah fix ya. Fix-nya itu adalah menggunakan lot misalnya 0,5 gitu sampai di batas profit tertentu gitu, maka dia mulai naikkan money management-nya gitu ya. Nah, kemudian risk reward yang dilakukannya adalah perhitungannya menggunakan jumlah pip yang dikumpulkan gitu ya. Contoh misalnya pada bulan ini, bulan Juli saya menggunakan lot 0,1 misalnya ya, 0,1. Nah, pada bulan Juli ini saya konsisten terus menggunakan lot 0,1, ternyata profit sampai sekian persen, sampai sentuh ke TP, sampai sentuh ke nilai profit anggaplah misalnya berapa ribu dolar gitu ya. Akhirnya pada bulan berikutnya gitu ya, pada bulan berikutnya saya Agustusnya, contoh pada saat bulan Agustusnya, maka saya akan menaikkan lotnya menjadi 0,2 dari 0,1 gitu ya. Nah, terus yang dikumpulin apa? Jumlah pip yang saya kumpulkan.
jumlah pip. Makanya tadi kita bisa lihat contoh misalnya di di bulan Juli ya, di bulan Juli ini itu sudah terkumpul profit misalnya anggaplah 200 pip gitu ya, 200 pip. Ya udah 200 pip tinggal dikalikan 0,1 lot gitu ya. Nah, selanjutnya masuk lagi ke bulan Agustus, berarti 0,2 misalnya ngambil dapat profit 150 tinggal dikalikan 0,2 dikali 150 pip. Jadi jumlah pip ya, jumlah pip yang dikumpulkan, fokusnya si scalper ini. Ya. Nah, berbeda kalau misalnya yang swing trade ini, swing trade dia nggak mementingkan berapa pip yang dihasilkan. Yang penting berapa jumlah risk dan reward yang dia dapetin di bulan tersebut, gitu ya kan. Nah, dan kemudian rata-rata kalau misalnya teman-teman menggunakan swing trade, si money manajemennya adalah diukur dari balance teman-teman, gitu ya. Semakin naik balance teman-teman, maka resikonya juga akan semakin besar sesuai dengan balance yang teman-teman gunakan, ya. Nah, selanjutnya time frame dan waktu trading yang digunakan, gitu. Waktu trading yang digunakan seperti itu tadi, teman-teman, ya. Time frame-nya mungkin bisa jadi sama. Ya, bisa jadi teman-teman melakukannya karena gini, teman-teman bootcamp scalper itu menggunakan time frame yang sama di time frame H1 M30 gitu ya, teman-teman ya. Sama juga swing trade bisa juga menggunakan M30 time frame H1 gitu ya, H4 gitu. Hanya saja kalau scalper mungkin H4 jarang dilakukan ya. Mereka hanya fokus di time frame H1 dan 30. 15 juga ada gitu ya. Tapi tidak terlalu signifikan kalau saya lihat tentang time frame ya. Karena di swing juga bisa dilakukan hal itu. Nah, hanya saja yang berbeda di sini adalah waktu tradingnya, waktu teman-teman tradingnya. Waktu trading si scalper, makanya tadi yang saya jelasin di awal tadi, bisa jadi waktunya sangat lama, waktunya sangat panjang. Teman-teman, contoh misalnya tadi di GBP USD masuk di jam 1 gitu ya. Maka teman-teman ya perlu pantengin harga sampai dengan close atau sampai dengan teman-teman ya sudah menyukupkan hari itu selesai tradingnya gitu kan. Bisa jadi sampai malam, bisa jadi sampai jam 11 malam atau jam 12 malam gitu kan. Nah, itu tergantung kekuatan teman-teman untuk tradingnya. Nah, berbeda yang kalau dilakukan sama teman-teman scalper. Teman-teman swing trade. Teman-teman swing trade ketika masuk GU di tanggal 19 tadi ya, tanggal 19 jam 1 ya sudah selesai. Dia tidak akan ada lagi ngeliatin lagi chart atau nonton chart ya. Kalau misalnya dilihatin sih bisa-bisa aja gitu ya teman-teman ya. Tapi kan kefleksibelannya dia bisa melakukan kegiatan yang lain, entah baca buku, upgrade diri, bersama dengan keluarga, main-main sama anak-anak misalnya kan gitu ya. Atau bisa juga main-main sama teman-temannya gitu. Jadi banyak waktu gitu ya. Sehingga dia hanya akan menunggu sampai harganya TP atau stop loss. Udah selesai. Seperti itulah yang dilakukan sama swing trade. Nah, menurut saya ada 4 lah ya yang membedakan antara swing trade dan scalper trade tadi ya. Yaitu adalah dari role yang berbeda, kemudian cara entry, cara masuk dan cara keluar dalam strategi tradingnya, kemudian perhitungan RR dan money managementnya, dan kemudian time frame sama waktu yang digunakan untuk tradingnya. Selanjutnya teman-teman silahkan memilih ya, silahkan memilih mau menjadi scalper trade kah atau menjadi swing trade kah. Catatan dari saya teman-teman perlu ingat, kalau misalnya mau jadi scalper maka jadilah ahli di scalper tersebut. Kalau mau menjadi swing trade maka teman-teman jadilah ahli di swing trade tersebut. Karena apa? Scalper dan swing ini sama-sama bisa profit, teman-teman. Ya, sama-sama bisa mengantarkan teman-teman. Kalau misalnya mau ngambil prop-firm, bisa lolos. Teman-teman bisa menghasilkan uang puluhan juta dari cara trading seperti itu. Nah, jadi itu perbedaan antara swing dan scalper. Ya, silakan teman-teman komen di kolom komentarnya di bawah sini. Silakan teman-teman mau menjadi scalper atau menjadi swing trade. Kalau misalnya mau jadi scalper, maka teman-teman perlu belajar di tempat yang tepat, yaitu di bootcamp scalper. Kalau misalnya mau jadi swing trade, teman-teman belajarlah di tempat yang tepat juga di Survival Mastery atau di Forex with Duyan Anggara. Ya. Itu aja teman-teman, sampai ketemu di video-video berikutnya. See you.